Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-488. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Pandanwangi menjadi termangu-mangu. Sebenarnya lah, bahwa Rudito baginya hanya akan menjadi beban saja di dalam perkelahian yang seru. Tentu hampir tidak ada waktunya untuk mengurusi anak cengeng itu. Tetapi untuk menyuruhnya kembali, ia harus menyediakan 2 atau 3 orang pengiring. Bahkan di jalan kembali itu pun, Rudito dapat setiap saat diterkam oleh bahaya. Mungkin binatang buas, mungkin orang-orang yang justru melampaui binatang buas. Pandanwangi, Rudito mengulang. Bahkan ia pun melangkah mendekati Pandanwangi dengan lutut gemetar dan merengek seperti kanak-kanak. Rudito, berkata Pandanwangi, kau tidak mempunyai pilihan lain lagi. Kita akan pergi terus, kau pun akan pergi terus bersama dengan kami. Jika sesuatu terjadi di perjalanan ini, sebaiknya kau tidak usah ikut campur. Kau tidak usah ikut berkelahi jika kita harus berkelahi. Tetapi kau juga jangan mengganggu kami jika kami sedang berkelahi. Apakah kau akan berkelahi? Hanya satu kemungkinan. Lebih baik lagi jika kita tidak bertemu dengan siapapun. Meskipun dengan demikian berarti perjalanan ini sia-sia. Rudito tidak menyahut. Seperti kata Pandanwangi, ia memang tidak mempunyai pilihan lagi. Ia harus berjalan terus, apapun yang akan terjadi. Karena itu maka hatinya pun menjadi semakin kecut. Bahkan kemudian setitik air matanya mengambang di pelupuknya. Perlahan-lahan terdengar ia berkata, "Aku sudah tersesat di antara orang-orang yang tidak saja berburu binatang, tetapi ternyata juga berburu manusia." Nasibmu memang jelek, Rudito. Prastowo yang tidak tahan lagi menjawab. "Diam kau!" Rudito masih juga membentak. "Kenapa kau tidak minta mayat lawan kita yang pertama sebagai hadiah buat Pandanwangi?" sahut Prastowo kemudian. Mendengar pertanyaan itu, terasa segenap bulu-bulu Rudito berdiri, sehingga ia tidak dapat menjawabnya. Namun Pandanwangilah yang menyahut. "Sudahlah Prastowo. Jika demikian, maka kau pun menjadi seorang yang dikuasai oleh perasaanmu saja, tanpa pertimbangan nalar. Anak ini benar-benar sedang dicekam ketakutan yang luar biasa." Prastowo tidak menjawab, meskipun ia berkata di dalam hatinya, kenapa ia masih juga dapat menyombongkan dirinya, seolah-olah ia adalah orang yang paling berkuasa di sini. Namun ketika ia melihat wajah anak itu semakin pucat, ia pun berkata pula di dalam hatinya, sebenarnya kasihan juga Rudito itu. Demikianlah, maka kemudian mereka benar-benar telah membagi seluruh pasukan kecil itu menjadi 2 kelompok. Sekelompok dipimpin oleh Raden Sutowijoyo sendiri dengan seluruh anak buahnya. Sedang kelompok yang lain dipimpin oleh Pandanwangi
dan terdiri atas Agung Sedayu, Suwandaru, Prastowo dan para pengiring yang dibawanya dari Menoreh. Sedangkan Rudito justru menjadi beban kelompok kedua apabila mereka benar-benar terlibat di dalam pertempuran. Yang sekelompok yang dipimpin oleh Raden Sutawijoyo itu pun kemudian berjalan mendahului dengan meninggalkan ciri-ciri baru agar kelompok berikutnya tidak kehilangan jejak. Di samping jejak yang agaknya sengaja ditinggalkan oleh orang-orang yang sedang mereka ikuti, maka Raden Sutawijoyo pun memberikan tanda yang sudah saling mereka setujui. Selain tanda-tanda itu, maka beberapa orang di dalam kelompok pertama akan memberikan tanda-tanda khusus apabila mereka telah terlibat di dalam kesulitan. Kami membawa panah sendaren, Berkata Pandanwangi ketika mereka berpisah. adalah kebiasaan kami di dalam perburuan. Jika kami saling berpisah, maka kami saling memberikan tanda dengan panah sendaren. Baiklah, jawab Sutawijoyo. Kami akan membawa panahmu yang dapat bersiul itu. Mungkin kami memerlukannya. Maka kelompok itu pun maju perlahan-lahan dalam jarak yang agak jauh, sehingga bagi orang lain tidak segera diketahui bahwa di belakang kelompok yang dipimpin oleh Sutawijoyo itu terdapat kelompok yang lain lagi. Di sepanjang jalan sempit yang ditelusuri, Sutawijoyo melihat tanda yang memang semakin jelas, sehingga ia pun yakin bahwa ada kesengajaan dari orang-orang yang sedang dicarinya itu untuk memancing mereka. Dengan demikian maka Sutawijoyo pun menjadi semakin berhati-hati, apalagi ketika mereka sampai ke tempat yang terbuka. Kelompok di belakang kita itu pun tidak akan dapat menyembunyikan diri apabila mereka melintasi tempat terbuka ini, berkata Sutawijoyo kepada pengiringnya. Sehingga dengan demikian, orang-orang yang akan menjebak kita itu pun segera akan melihat bahwa kita terdiri dari dua kelompok. Pengiringnya mengangguk-anggukkan kepalanya, namun salah seorang daripada mereka itu pun berkata, "Kita dapat memberikan tanda agar mereka berhenti di sini." Oh, Raden Sutawijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Kita pun akan berhenti pula di tempat yang terbuka itu. Jika benar mereka menjebak kita, mereka tidak akan telaten menunggu. Merekalah yang akan memasuki daerah terbuka ini menyerang kita. Sedang kelompok orang-orang Menoreh itu tetap terlindung di sini. Sutawijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya sambil memandangi medan di hadapannya. Sebuah tempat yang terbuka, meskipun tidak terlalu luas. Sedangkan tanda-tanda yang dapat dilihatnya adalah tapak-tapak kaki di atas rerumputan dan batang-batang ilalang yang berpatahan. Baiklah, berkata Sutawijoyo. Berilah tanda agar kelompok orang-orang Menoreh dan Sangkal Putung itu berhenti di sini. Kita akan berjalan terus dan kita akan berusaha memancing mereka keluar dan menyerang kita di tempat yang terbuka ini. Sementara itu, orang-orang Menoreh dapat memperhatikan pertempuran itu langsung dari tempat ini jika kehadiran mereka tidak segera diketahui. Demikianlah, maka salah seorang dari pengiring Raden Sutawijoyo itu pun segera memberikan tanda. Di jalur sempit itu diletakkannya sebuah ranting yang menyilang, seperti yang sudah mereka setujui. Tanda itu adalah suatu isyarat agar Pandanwangi berhenti sejenak. Jika tidak ada isyarat lain, maka beberapa saat kemudian mereka dapat melanjutkan perjalanan. Setelah tanda itu siap,
Maka Sutowijoyo pun kemudian membawa orang-orangnya maju beberapa langkah lagi dengan sangat hati-hati, sehingga mereka benar-benar sampai ke mulut lorong yang bermuara di tempat terbuka itu. Namun sebelum mereka melanjutkan perjalanan yang dengan sengaja memasuki daerah terbuka itu, salah seorang yang memiliki ketajaman pengamatan terhadap jejak-jejak berbisik, "Raden, tidak semua orang di dalam kelompok yang sedang kita ikuti itu pergi melalui tempat terbuka ini. Dari mana kau tahu? Sebagian dari mereka telah memisahkan diri. Aku dapat melihat jejak mereka, meskipun mereka berusaha menyamarkannya. Sedang jejak di tempat terbuka itu sengaja mereka buat agar menjadi jelas. Dugaan kita benar, mereka telah menjebak kita. Ya, dan kita pun harus berusaha menjebak mereka. Bersiaplah, kita agaknya benar-benar harus bertempur. Orang itu memancing kita sampai ke tempat yang jauh. Tentu mereka mempunyai alas kekuatan di daerah ini. Tetapi, kenapa justru di daerah Menoreh? Di sini di daerah sulit yang terpencil. Tetapi mungkin juga dengan maksud agar kita terjerumus ke dalam benturan senjata dengan para pengawal Menoreh. Jika itu tidak terjadi, mereka sudah menyiapkan jebakan buat kita." Para pengiringnya mengangguk-anggukkan kepalanya, namun mereka pun menyadari bahwa mereka akan segera sampai ke medan yang cukup berat. Sedang beberapa orang di antara mereka masih belum mengetahui kemampuan orang-orang Menoreh dan anak-anak muda dari Sangkal Putung itu, sehingga sebagian dari mereka sama sekali tidak memperhitungkan kehadiran orang-orang Menoreh yang mereka anggap sebagai pengawal-pengawal tanah perdikan yang dilakukan sekedar selingan dari kerja mereka di sawah dan ladang. Sejenak kemudian maka Raden Sutowijoyo pun membawa para pengiringnya memasuki tempat terbuka itu. Namun mereka memusatkan perhatian mereka ke arah jejak yang lain pula yang menyimpang dari jejak yang sengaja mereka tinggalkan. Jika benar orang-orang itu akan menjebak mereka, maka mereka tentu akan datang dari arah itu. Demikianlah, dengan hati-hati pasukan kecil itu merayap maju. Dua orang yang berjalan di paling depan masih saja berpura-pura mencari jejak, meskipun sebenarnya jejak itu terlampau jelas untuk dilihat. Namun tiba-tiba kedua orang itu berhenti hampir di tengah-tengah tempat terbuka itu. Dengan kerut-merut di keningnya, salah seorang dari mereka berkata, "Kita benar-benar telah dijebak. Ini tentu bukan lagi sekedar dugaan. Karena itu, kita harus bersiap. Sebentar lagi kita akan terlibat di dalam perkelahian." Raden Sutowijoyo mendekati orang itu sambil bertanya, "Apakah kau melihat suatu pertanda yang lebih pasti?" "Jejak itu hilang di sini." Raden Sutowijoyo mengerutkan keningnya. Katanya, "Bagaimana mungkin jejak itu dapat hilang di tengah-tengah tempat terbuka ini? Jika mereka menepi, maka tentu ada jejak yang bagaimanapun juga mereka usahakan untuk dihilangkan akan terlihat." "Tidak ada jejak kejurusan lain. Benar-benar tidak ada. Penyamaran tidak akan dapat dilakukan demikian sempurnanya." "Jadi bagaimana mungkin? Apakah mereka dapat terbang atau melenting sampai ke tepi tempat terbuka ini?" "Tentu tidak, Raden." "Jadi bagaimana?" "Jalan satu-satunya adalah melangkah mundur." Raden Sutowijoyo mengerutkan keningnya, namun kemudian kepalanya itu pun terangguk-angguk. Bahkan sekilas senyum membayang di bibirnya. Katanya perlahan-lahan, "Aku memang bodoh sekali.
Aku harus lebih banyak memperhatikan jejak-jejak yang kadang-kadang tampaknya mengandung rahasia. Tetapi sebenarnya persoalannya terlalu sederhana. Para pengiringnya pun ikut tersenyum pula, meskipun mereka tidak kehilangan kewaspadaan. Baiklah, berkata Sutowijoyo kemudian, kita harus menjadi bingung di sini beberapa lama. Sementara itu, kita berharap agar orang-orang menoreh yang dipimpin oleh Pandanwangi itu telah berada di tempatnya dan dapat melihat kita di sini dari sela-sela dedaunan. Mudah-mudahan mereka mengerti bahwa mereka harus berlindung dan tidak berdiri berderet-deret melihat kebingungan kita di pinggir tempat terbuka ini. Mudah-mudahan mereka cukup cerdas, berkata salah seorang pengiringnya. Tetapi karena mereka adalah pemburu-pemburu yang biasa berburu binatang, mungkin mereka mempunyai sikap yang lain. Sutowijoyo memandang pengiringnya sejenak, tetapi pendapat itu adalah wajar karena pengiringnya itu sama sekali belum mengenal siapakah Pandanwangi. Namun demikian ia berusaha untuk memberikan sedikit gambaran tentang orang-orang yang berada di dalam kelompok kedua itu. Katanya, mereka memang pemburu-pemburu di hutan liar, tetapi mereka pun pemburu-pemburu orang-orang bersenjata yang tidak kita kenal. Karena sudah beberapa lama menoreh mengadakan pengawasan di sepanjang Kali Progo. Tetapi mereka belum pernah menghasilkan apa-apa. Mereka belum pernah berhasil menangkap seorang pun. Orang-orang bersenjata itu selalu berhasil melarikan diri. Tetapi pernah juga terjadi dua orang yang berusaha melarikan diri dengan menyeberang kembali ke timur. Berhasil mereka kenai dengan anak panah, dan keduanya tidak pernah berhasil mencapai tepi Kali Progo. Mayat mereka hanyut dalam arus sungai yang kebetulan sedang deras waktu itu. Dari mana Raden tahu? Seorang tukang perahu melihat peristiwa itu, dan kemudian menceritakan kepada para peronda dari Mataram. Para pengiringnya mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan demikian, maka mereka mendapat sedikit gambaran bahwa orang-orang menoreh pun jika keadaan memaksa dapat juga bertempur dengan caranya. Sejenak kemudian kelompok kecil itu masih melingkar-lingkar di tempat terbuka itu, meskipun nampaknya mereka sedang kebingungan. Namun sebenarnya mereka sedang menunggui serangan yang setiap saat dapat datang. Dalam pada itu kelompok yang dipimpin oleh Pandanwangi pun menjadi semakin dekat pula dengan tempat yang terbuka itu. Namun sebelum mereka mencapai tepi dari tempat yang terbuka, mereka menemukan suatu tanda bahwa mereka harus berhenti. Sepotong ranting yang menyilang ini, berkata Pandanwangi, memaksa kita untuk bersiaga. Kita harus berhenti di sini, gumam Prastowo. Tentu ada sesuatu yang penting. Jika tidak, kita tidak usah berhenti di sini. Prastowo tidak menyahut. Yang kemudian berbicara adalah Suwandaru. Di hadapan kita adalah suatu daerah yang terbuka. Agung Sedayu yang juga melihat tanda itu merayap beberapa langkah maju. Namun tiba-tiba ia berdesis. Mereka berada di sana, di tempat yang terbuka itu. Pandanwangi mengerutkan keningnya, namun ia pun menyusup beberapa langkah maju bersama beberapa orang yang lain. Dan mereka pun melihat bahwa Raden Sutowijoyo masih berada di tengah-tengah tempat terbuka itu. Mereka tampaknya sedang kebingungan mencari sesuatu, berkata Prastowo. Iya, sahut Agung Sedayu. Tampaknya mereka kehilangan jejak. Mustahil, sahut Suwandaru. Lihat, jejak itu jelas sekali. Kita dapat mengikutinya tanpa kesulitan apapun di tempat terbuka itu.
batang ilalang yang patah-patah, dan bekas-bekas kaki yang jelas. Tetapi jejak itu agaknya hilang di tengah-tengah. Swandaru mengerutkan keningnya, tetapi menilik sikap beberapa orang pengiring Sutowijoyo dan Sutowijoyo sendiri. Mereka memang sedang mencari sesuatu, dan agaknya mereka memang telah kehilangan jejak itu. Ternyata bahwa anak-anak muda yang berada di dalam kelompok kedua itu cukup cerdas. Hampir berbareng Ageng Sedayu dan Swandaru berkata, "Ternyata kita benar-benar berada di dalam jebakan." Dan Swandaru meneruskan, "Apapun yang terjadi dengan jejak itu, kita benar-benar harus berhati-hati." "Iya," sahut Pandanwangi. "Jejak itu dengan sengaja memancing Raden Sutowijoyo ke tempat terbuka itu. Dengan demikian, maka jika benar tempat itu merupakan jebakan, akan datang serangan dari sekeliling tempat terbuka itu, termasuk dari tempat ini." "Kau benar," berkata Ageng Sedayu. "Setidak-tidaknya dari beberapa arah, dan kita harus berhati-hati menghadapi mereka. Bahkan mungkin kita akan bertempur lebih dahulu dari kelompok yang terjebak di tengah-tengah tempat terbuka itu." "Jika mereka mengambil arah ini, agaknya memang demikian. Tetapi mungkin mereka mengambil arah yang lain." Ageng Sedayu tidak menyahut, tetapi dari sela-sela dedaunan, ia memperhatikan apa yang dilakukan oleh Sutowijoyo dan para pengiringnya. Namun bagi Ageng Sedayu dan kawan-kawannya, sikap Sutowijoyo cukup mengherankan. Seharusnya mereka tidak menjadi kebingungan, karena sejak semula mereka menyadari bahwa mereka sedang menelusuri jejak yang mereka duga sebagai suatu jebakan. Seharusnya mereka bersiaga menghadapi setiap kemungkinan yang bakal datang dari segala arah. Bahkan mereka sempat memberikan tanda kepada kelompok kedua ini agar mereka berhenti sebelum sampai ke tempat terbuka itu. Namun Ageng Sedayu pun kemudian berkata, "Tentu mereka pun sedang berusaha memancing lawannya dengan sikap yang pura-pura itu. Meskipun mungkin mereka benar-benar menjadi bingung karena kehilangan jejak, tetapi mereka tentu tidak akan bingung menghadapi jebakan itu." Swandaru, Pandanwangi dan Prastowo pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka sadar bahwa jika benar Raden Sutowijoyo sudah berada di tengah-tengah jebakan, sebentar lagi tentu akan terjadi perkelahian. Di luar sadarnya Ageng Sedayu pun berpaling ke arah Rudito yang menjadi semakin pucat seperti kapas. Sebenarnya lah bahwa Rudito telah benar-benar menjadi ketakutan. Ia pun menyadari bahwa pembicaraan Ageng Sedayu dengan kawan-kawannya itu membayangkan bahaya yang dapat menerkam mereka. Jika jebakan itu benar-benar telah dipersiapkan, maka apakah mereka dapat keluar dari jebakan itu? Karena itu, sejenak kemudian dengan lutut gemetar ia mendekati Pandanwangi sambil berkata, "Pandanwangi, bukankah kau yang akan memimpin kelompok ini? Sebaiknya kau mengambil keputusan untuk kembali saja." Pandanwangi memandang Rudito sesaat. Ia memang merasa terganggu dengan kehadiran anak muda itu, karena Rudito itu adalah tamunya. Jika terjadi sesuatu, maka ialah yang pertama-tama akan dibebani dengan tanggung jawab. Tetapi di dalam keadaan serupa itu, sudah barang tentu bahwa mereka tidak akan dapat kembali selagi kelompok yang dipimpin oleh Sutowijoyo itu berada di dalam kesulitan. "Pikirkan baik-baik, Pandanwangi.
desak Rudito. Apakah gunanya kita ikut bersusah payah memburu orang yang tidak kita kenal itu? Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Rudito, sudah tentu kita pun berkepentingan. Daerah ini adalah daerah tanah perdikan menoreh. Kita pun wajib membersihkan daerah ini dari orang-orang yang tidak kita kehendaki. tetapi sasaran mereka adalah Mataram, sama sekali bukan menoreh. Dan menoreh dijadikannya landasan untuk mereka mengganggu Mataram. Bukankah dengan demikian akan dapat timbul salah paham antara menoreh dan Mataram? Apalagi jika saat ini kita lepaskan Raden Sutawijaya itu terjebak. Tetapi, kenapa kita harus mengorbankan diri sendiri? Siapa yang mengorbankan diri sendiri? Kita. Jika kita mati, tumpas, maka semua akan menyesal. Kau adalah anak satu-satunya. Jika kau mati, tidak ada lagi garis keturunan Paman Argopati. Dan jika aku mati, maka ayah bundaku akan meratap sepanjang sisa umurnya. Tetapi Pandan Wangi menyahut, Marilah kita tidak menyerah untuk mati. Meskipun hidup dan mati seseorang tidak tergantung pada diri kita masing-masing, tetapi kita wajib untuk berusaha. Dan jika kita berusaha dengan bersungguh-sungguh, maka Yang Maha Menciptakan kita pun akan menolong kita selama kita berbuat dengan niat yang baik. apakah kau dapat mengatakan yang baik bagimu, apakah tentu baik bagi orang lain? Ah, Jawab Pandan Wangi. dalam keadaan ini, kita jangan berbantah tentang sikap dan pandangan hidup. Aku tahu bahwa yang baik itu mempunyai artinya masing-masing. Dan kau akan mencoba memilih sekedar baik bagimu. Rudito, Pandan Wangi menjadi jengkel. sudahlah. Besok kita mempersoalkan batasan antara yang baik dan yang buruk. Kita sekarang menghadapi kenyataan ini. Jika kau takut, baiklah kau tetap bersembunyi di sini. Kita harus berbuat sesuatu. Kita semuanya sekarang harus bersembunyi di sini. Jika orang-orang yang menjebak itu datang menyerang, kita akan tetap menunggu sampai saatnya mereka memerlukan bantuan kita. Kita akan meloncat keluar dari tempat ini dan melibatkan diri ke dalam pertempuran itu. Rudito mengerutkan keningnya, namun kemudian matanya menjadi berkaca-kaca. Kenapa kita bersembunyi? Tiba-tiba ia bertanya. Pandan Wangi tidak mengerti maksud pertanyaan itu. Sejenak ia memandang Rudito yang pucat. Kemudian jawabnya, Kita merupakan tenaga cadangan. Setiap saat kita akan menyerang mereka tanpa diduga-duga. bagaimana jika orang-orang yang kita sangka menjebak Raden Sutawijaya itu mengetahui kehadiran kita di sini? Usaha kita akan gagal. Mereka akan bersiap menghadapi kita juga. Mereka tidak akan dapat kita sergap. Jika kita menyatakan kepada mereka bahwa kita tidak ikut campur, Ah, tentu tidak mungkin. Kita sudah melibatkan diri. Rudito merenung sejenak dan tiba-tiba saja ia berkata, Aku sudah mengambil keputusan. Kita tidak usah ikut campur. Akulah yang akan meneriakkan kepada orang-orang yang barangkali masih bersembunyi bahwa kita tidak ikut campur. Karena itu, mereka jangan memusuhi kita. Rudito, Kening Pandan Wangi menjadi berkerut-merut. Itu keputusanku. Jangan berbuat bodoh sekali. Terdengar suara Agung Sedayu. Jika kau berteriak, maka rencana Raden Sutawijaya akan kacau. Aku tidak peduli. Dan kita akan berganti lawan. Desis Wandaru. Kita akan dianggap memusuhi Mataram karena Raden Sutawijaya adalah pimpinan tertinggi Mataram. Aku tidak peduli.
Tetapi aku tidak mau dibantai oleh orang yang tidak aku kenal di sini. Dan kalian sebaiknya mendengar keputusanku ini. Gila! Prastowo menggeram. Namun di luar dugaan mereka, agaknya Rudito benar-benar ingin berteriak. Ia benar-benar tidak ingin terlibat di dalam perkelahian yang mungkin akan terjadi. Ia ingin meneriakkan suatu pernyataan bahwa ia tidak akan ikut campur di dalam persoalan antara Mataram dan orang-orang yang tidak diketahui itu. Sambil melingkarkan kedua telapak tangannya di mulutnya, Rudito berdiri tegak sambil menengadahkan kepalanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.